Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita coba melanjutkan perkuliahan kita dari minggu kemarin, di mana pada minggu sebelumnya kita telah belajar dua rancangan, yaitu rancangan acak lengkap atau singkat dengan RAL, dan rancangan acak kelompok yang disingkat dengan RAK. Dan untuk minggu berikutnya ini atau minggu ketiga ini kita coba membahas rancangan bujur sakar Latin. Model matematik rancangan bujur sakar Latin itu adalah sebagai berikut: mu, y, mu, beta, k, v. Nah, ini di mana y ini sama variabel respon karena adanya kelompok KI dan perlakuan KC. Kelompok KI dan perlakuan KC. Mu rata-rata populasi variabel respon, B ini baris, pengaruh baris KI, K itu kelompok, pengaruh kelompok KJ, P itu pengaruh perlakuan KT, EIJ adalah kekeliruan, sama juga kekeliruan dari karena adanya kolom KI dan baris KJ. T itu menunjukkan banyaknya perlakuan, I menunjukkan banyaknya baris, dan J menunjukkan banyaknya kolom. Bahkan rancangan percobaan bagian dari rancangan bujur sakar Latin ini adalah sebagai berikut. Untuk rancangan bujur sakar Latin 4x4 atau 4 perlakuan dengan 4 kali ulangan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah diberi nama bagan rancangan bujur sakar Latin itu karena bujur sangkar itu diartikan panjang dan lebarnya sama. Kalau dalam 4 persegi panjang, kata bujur sangkar itu apabila panjang dan lebarnya sama. Nah, di sini diberikan bagan rancangan bujur sakar Latin itu jumlah perlakuan selalu sama dengan jumlah ulangan. Saya ulangi, jumlah perlakuan selalu sama dengan jumlah ulangan. Makanya dikatakan rancangan bujur sakar Latin. Tidak mungkin di sini perlakuannya 4, ulangan 3. Tidak bisa dibuat rancangan bujur sakar Latin. Kunci dari bujur sakar Latin itu adalah apabila jumlah perlakuan sama dengan jumlah ulangan. 4x4 atau 5x5, 6x6 itu bisa. Jadi karena itu dikatakan bujur sakar Latin karena jumlah perlakuannya selalu sama dengan jumlah ulangan. Nah, kalau untuk 4x4 katakanlah perlakuan A, B, C, dan D. Nah, maka pengacakannya nanti ada kolomnya 4, 1, 2, 3, 4, barisnya juga kita buat 4, karena 4x4, barisnya juga 4, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Kemudian perlakuan ini kita acak ke dalam ini dengan cara pengacakan itu adalah berdasarkan kepada baris. Misalnya baris ini, perlakuan ini kita acak di baris ini. Pada baris kedua, pada baris ketiga, pada baris keempat. Dengan catatan adalah teknik pengacakan pada baris dan kolom yang sama tidak boleh ada perlakuan yang sama. Misalkan sini C, di sini ada lagi C, ya, boleh ya. Nah, ini berarti pada kolom yang sama dia nilai C-nya ada. Jadi dia harus berbeda semua. Jadi dikatakan teknik pengacakan pada baris dan kolom yang sama tidak boleh ada perlakuan yang sama. Kalau itu berarti salah pengacakannya. Pada baris ini nggak ada, pada kolom ini juga dia berbeda-beda semuanya. Oke. Selanjutnya tabel penyajian data berdasarkan pengacakan yang dilakukan baris dan kolom. Nah, pengacakan di lapangan tadi, peta tadi. Katakanlah pengacakannya ini C, D, A, B. A
B, C, D. Nah, ini kita lihat hasil pengacakannya seperti ini, misalkan. Nah, di sini menunjukkan Y1 titik. Ini menunjukkan jumlah baris pertama. Ini jumlah baris kedua, jumlah baris ketiga, jumlah baris keempat. Kalau di sini artinya jumlah kolom pertama, jumlah kolom kedua, jumlah untuk kolom ketiga, dan jumlah untuk kolom keempat. Nah, untuk rancangan busa karet ini juga nanti kita butuhkan tabel. Tabel penyajian data berdasarkan urutan perlakuan dan baris. Nah, sini perlakuan bukan baris lagi. Perlakuan dan kolom, ini kolomnya berdasarkan perlakuan dan kolom. Ini kolom ini seharusnya. Nah, ini kolom, ini perlakuan. Nah, kolomnya ada 4, maka sebenarnya data nilai angka-angkanya masih angka di sini, tapi cara menyusunnya yang berbeda. Misalkan A ini naik ke atas, karena di sini perlakuan A yang ini juga naik ke baris pertama. A ini tetap, A di baris keempat di sini naik kepada baris pertama, karena A itu pada baris pertama. Kita susun. Jadi di sini kita susun naikkan A. Begitu juga B. B naikkan pada baris kedua. Nih, sini dah baris kedua tetap. B ini naikkan pada baris kedua, sedangkan B yang ini nanti turunkan pada baris kedua. Nah, ini dia. Sehingga di sini tersusunlah A, B, C, dan D. Nah, pengertiannya di sini, kalau kita perhatikan, kalau di sini artinya Y kan sama-sama, Y11. Di sini Y11, tapi mempunyai arti yang berbeda. Kalau Y11 di sini adalah menunjukkan baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua. Kalau ini baris ketiga, kolom ketiga. Sedangkan di sini artinya adalah perlakuan A, kolom pertama. Artinya perlakuan A, kolom kedua. Kalau ini perlakuan C, 3C, kolom ketiga. Kalau yang ini artinya perlakuan D, kolom keempat. Jadi walaupun bentuk simbolnya sama, tapi mempunyai pengertian yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Langkah-langkah analisis data. Sama juga menentukan faktor koreksi. Nah, ini sudah kita belajar, biar selalu menggunakan Y titik-titik. Dikodatkan dibagi dengan K kali B. Kemudian menentukan jumlah kodrat baris, JK baris, rumusnya ini. Nah, JK baris yang diambil berarti kalau kita kembali ke yang tadi adalah baris yang ini. Ini pengertian JK baris. Ini jumlah ini yang kita ambil. Nanti ada JK kolom. Jumlah ini yang kita ambil. Ada nanti JK perlakuan. Berarti perlakuan kan ini dia. A. Ini yang diambil sebagai JK perlakuan. Kita coba lihat. Jadi kalau JK baris yang tadi, jumlah baris yang diambil. Menentukan jumlah kolom. Kolomnya yang diambil. Jumlah kolom masing-masing itu dikodatkan. Jumlah kolom itu maksudnya dikodatkan, dijumlahkan nanti dibagi dengan baris. Kalau kolom pembaginya baris, kalau baris JK baris pembaginya kolom. Ini sebenarnya nilainya sama aja 4 sebenarnya. Dikurang dengan FK. JK perlakuan. Nah, seperti saya katakan tadi, yang perlakuan A itu berapa jumlahnya? Itu yang kita ambil. Pada perlakuan A yang sama, A seluruhnya. Nah, kemudian nanti ada menentukan jumlah kodrat total. Ini sama dengan RAL dan RA. Semua elemen itu kita kodratkan dan kita jumlahkan. Kita kurang dengan FK. Ini dia. Nah, kemudian dapat nilai-nilai ini, baru bisa kita cari nilai yang ke-6. Menentukan jumlah kodrat galat, JKG. JKG itu rumusnya adalah jumlah kodrat total yang kita cari tadi, dikurang JK baris, JK kolom, dikurang dengan JKP, JK perlakuan. Dapat ini baru bisa kita buatkan tabel ANAFA-nya. Pada tabel ANAFA sumber operasinya perhatikan, di sini ada baris, ada kolom, perlakuan, galat, total. Kalau RAL hanya 3 ini aja, perlakuan, galat, total.
Kalau kemarin di sini kelompok perlakuan galat total. Nah, sekarang kalau rancangan bujur skala Latin tambah lagi baris. Ada baris, ada kolom perlakuan galat total. DB-nya selalu berapa banyak barisnya? 4. B kurang 1. Berapa banyak kolom kurang 1? Perlakuannya adalah P kurang 1. Banyak perlakuan kurang 1. Kemudian totalnya P kali R kurang 1. Nah, galatnya ini sebenarnya total ini DB total dikurang dengan DB perlakuan, dikurang dengan DB kolom, dikurang dengan DB baris. Atau menggunakan rumus ini juga bisa. Kemudian JK. JK untuk baris, nah kita cari tadi. Kita singkat dengan JKB. Untuk kolom, dadar kita cari tadi JKK, JK perlakuan. Kemudian kita cari tadi JK total. Sedangkan JK galat, nah JK total kurang ini, ini dia. Dapat. Berarti nilai-nilai ini ada kita cari pada bagian atas. Kalau KT adalah masing-masing JKB, JK ini kita bagi dengan masing-masing DB-nya. Misalkan JKB, KTB kodrat tengah baris, berartinya JKB, ini JKB ini kan, bukan JKB dibagi dengan DBB. Nah, kemudian JKK ini, JKK dibagi dengan DBK. Yang ini adalah KTP dibagi dengan JKP. Jadi masing-masing JK ini dibagi dengan masing-masing DB-nya. Kodrat tengah galat JKG dibagi dengan DBG. Nah, dapatlah nilai KT. F hitungnya adalah F hitung untuk baris, nilai yang sini kita bandingkan ke sini. Dapat dari sini nanti. F hitung untuk kolom, berarti nilai yang ini kita bandingkan, selalu perbandingan ke galat. Untuk perlakuan juga ini kita bandingkan ke sini. Kemudian nanti kita cari F tabel. Nanti kita anukan. Kemudian kita bandingkan. Jika F itu lebih besar daripada F tabel, terdapat pengaruh perlakuan terhadap variabel respon yang diamati. A0 ditolak dan A1 diterima. Mungkin untuk lebih jelasnya, kapan rancangan bujur skala Latin ini digunakan. Ini kita contoh. Seorang mahasiswa Fakultas Peternakan ingin mengetahui pengaruh jarak tanam terhadap jumlah anakan. Tanam rumput gajah anakan, tanaman rumput gajah. Untuk itu dia telah menetapkan perlakuan, yaitu 4 macam jarak tanam, A, B, C, dan D. Dan 4 kali ulangan percobaan. 4 kali 4, berarti bisa. Nah, kenapa dia di sini menggunakan rancang acak? Perhatikan ini, untuk melakukan percobaan ini, telah disediakan lahan. Lahannya ada. Akan tetapi lahan ini dari utara ke selatan dan dari barat ke timur diduga mempunyai tingkat kesuburan yang berbeda. Jadi 2 arah ya. Dari utara ke selatan mempunyai tingkat kesuburan yang berbeda. Kemudian dari barat ke timur juga diduga mempunyai tingkat kesuburan yang berbeda. Nah, kalau seperti itu, rancangan yang sesuai untuk ini adalah rancangan bujur skala Latin. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penelitian itu dilakukan pengacakan sebagai berikut. Nah, ini katakanlah dari utara ke selatan. Nah, katakanlah dari utara ke selatan ini dia. Kemudian dari barat ke timur mempunyai kesuburan yang berbeda. Maka pengacakan yang sesuai itu adalah pengacakan bujur skala Latin. Nah, ini kita acak secara rancangan bujur skala Latin dengan catatan di sini setiap baris dan kolom tidak ada perlakuan yang sama. Nah, tadi sudah kita anukan, katakanlah ini hasil pengacakannya. Selanjutnya, jika dari hasil penelitian ini sajikan sebagai berikut. Nah, ini tunjukkanlah ini baris pertama, kolom pertama 48, baris kedua, kolom pertama 50, baris ketiga, kolom pertama 38 dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaannya di sini adalah apakah rancangan sesuai untuk percobaan di atas? Buatlah tabel ANAVA dan apa kesimpulannya. Nah, jelas kalau di sini apakah rancangan yang sesuai untuk percobaan di atas adalah rancangan bujur skala Latin. Kenapa? Karena tingkat lahan yang tersedia untuk penelitian
mempunyai tingkat kesuburan yang berbeda dari utara ke selatan dan dari barat ke timur. Nah, makanya rancangan Indonesia itu adalah rancangan bujur sakral Latin. Buat tabel ANAFA, kalau di sini berarti kita rancangnya RB 4x4 analisa variansinya. Total penyediaan data berdasarkan pengacakan. Jadi tadi sudah digunakan rancangan bujur sakral Latin. Nah ini. Tadi ini datanya, jika dari hasil penelitian data yang di belakang tadi saya pindahkan ke sini. J1148 50 baris kedua kolom pertama baris ketiga ini. Berarti ini disajikan aja ini. 48 50 38 30 dari data yang di belakang 28 51 48 40. Nah, kemudian dari tabel yang ini kita coba membuat yang ini sebenarnya yang pengacakannya ini tadi, hasil pengacakan yang kita lakukan dari soal tadi adalah ini, CADB, DCBA. Nah, berarti nilai A 30 ini adalah nilai A. Maka nanti kita buat tabel berdasarkan perlakuan dan kolom. Sehingga yang 30 ini naik ke atas. Yang 28 ini akan tetap di sini. Yang A ini naikkan ke atas nanti. Nah, kita lihat. Karena oke. Ini dia, karena di sini A. Karena di sini kita rubah tabel nilai yang tadi menjadi kolom dan di sininya perlakuan. Nah, sehingga di sini nilai yang 30 nilai A ini naikkan ke atas. Yang 28 tetap. Ini A35, ini dia, naikkan ke atas. Yang ini A32 naikkan ke atas. Begitu juga nilai B. B ini berarti pindah ke sini dia. Berarti 38 pindah ke sini. Nilai B yang terakhir 40 pindahkan ke baris kedua. Ini tetap nilai B, ini nilai B pada kolom keempat pindahkan ke bawah. 45 ini pindahkan ke bawah. Ini kalau kita susun, maka kita dapatkan tabel yang ini. Ini tabel penyajian data berdasarkan urutan perlakuan dan kolom. Perlakuannya di sini, gambar lagi. Maka posisinya berubah, tetapi nilai total kolomnya ini sama. Tapi total untuk perlakuan juga berbeda, tak sama lagi. Nah, kalau itu sudah dapat, baru kita tentukan nilai FK. Nilai FK jelas kita ambil nilai yang ini. Ini untuk FK atau sama ini. Boleh nilai ini atau nilai yang tadi. Kemudian nanti kita cari JK baris. Nah, kalau JK baris, ini yang kita ambil. Yang dikodratkan. JK kolom, berarti nilai ini yang dikodratkan. JK perlakuan, yang ini yang kita ambil. Yang kita kodratkan. Untuk JK perlakuan. Nah, ini ya. Kalau kita cari FK-nya dapat ini, JK kodrat barisnya yang kita ambil 102, 105, coba perhatikan nanti. Pembaginya 4, kemudian JK kolom, jumlah kolomnya yang kita ambil yang di bawah. Kemudian nanti JK total, JK perlakuan. Nah, nilai yang perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, perlakuan D, itu yang kita kodratkan. Dapatnya ini. Kemudian JK total, JK menentukan jumlah kodrat total, itu JKT, itu semua nilai elemen dari penelitian itu kita kodratkan. Dapat nilai JKT, kemudian menentukan jumlah kodrat galat. Nah, berarti JKT dikurang JK baris, JK kolom, nah ini rumusnya. Dapat nilai JKG. Dapat nilai-nilai JK yang ini, baru kita buatkan ke tabel. Nah, DB, kalau untuk soal tadi, karena baris 4x4, banyak baris 4, kurang 1, 3, kolom juga 3, perlakuan juga 3, totalnya adalah 4x4 kurang 1, 15, sedangkan untuk galat ini adalah 15 kurang 9. Dapat 6. Nah,
Setelah kita isi DB, JK ini kita cari tadi. JK baris dapatnya sini, JK kolom, JK perlakuan, JK total tadi, kemudian terakhir JK dalat. Nah, KT ini adalah yang kita ambil adalah in JK baris dibagi dengan 3. Pada ini. JK kolom 28 bagi 3. Ini dia. JK perlakuan ini bagi dengan 3. Ini dia. JK galat berarti JK galat dibagi dengan 6. Pembaginya 6. Ini dia. Nah, kemudian F hitung untuk baris berarti 2 dibagi dengan 6 ini. Dapatnya ini. F hitung untuk kolom berarti 9 ini bagi dengan 6 ini. Dapatnya ini. F hitung untuk perlakuan berarti 306 bagi dengan 6 yang ini. Dapatnya ini. Kemudian F tabel. Kita cari F tabel. Mencari F tabel, kita gunakan tabel F dengan menggunakan DB masing-masing ini. Karena sini sama, nah kita ambil DB 3 dengan 6. Karena sama-sama satu aja kita cari cukup 3 dan 6. 3-nya, oke kita lihat. 3-nya kita ambil, nah, oke kita lihat tabelnya. Nah ini. Oke. Tabel F. Nilai tabel F. Berarti 3-nya itu di sini kita ambil. Pada baris paling atas. Kemudian yang 6-nya DB galatnya di sini. Di sini kita taruh. Kita temukan di sini dengan 3 tadi. Kita perhatikan di sini ada 0,05 dan ada 0,1. Itu yang kita ambil. Berarti ini dan ini. 3 kita adu. Berarti di sekitar sini. 4, sekian dengan, nah ini berapa? 6, sekian. Jadi cara melihat tabel F. 3-nya baris atas, 6-nya kolom paling kiri. Kemudian kita cari di sini 0,5 cari adu berapa nilainya. Nah, oke. Nah, kalau kita cari 4,76. Kalau 3 dengan 6 tadi, untuk 0,1 kita dapatkan 9,78. Nah, 4,76, 9,78. Kita bandingkan dengan F hitung. Kalau dengan F hitung untuk baris, jelas non-signifikan. Untuk kolom, jelas non-signifikan. Kalau begitu artinya sebenarnya tingkat kesuburan tanah tadi relatif tidak berbeda. Tetapi tetap aja efeknya ada, tapi kecil. Efeknya ada, tetapi kecil. Nah, untuk perlakuan kita bandingkan di sini. Nih. Kita bandingkan ke sini besar dia, kasih bintang 1. Kemudian kita bandingkan lagi dengan untuk 0,01. Besar juga F hitungnya, berarti tambah bintangnya, berarti di sini bintang 2. Kalau bintang 2 artinya adalah terdapat pengaruh sangat nyata antara jarak tanam yang berbeda terhadap jumlah tanaman rumput gajah, manual ditolak dan R1 diterima. Itu artinya. Oke, kita coba masuk latihan ketiga. Nah, oke kita lihat sepintas. Latihan ketiga, seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan tentang pengaruh macam jarak tanam terhadap produksi tomat di lahan yang kemiringan 5% ke arah barat dan 10% ke arah selatan. Literatur menyatakan bahwa kemiringan lahan sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Ini makanya kemiringan lahan 5% ke arah barat. Jadi dari timur ke barat lahan itu miring 5%, sedangkan dari utara ke selatan lahan ini juga miring sementara 10%. Sedangkan kemiringan tanah itu berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah.
Nah, oleh karena itu, kalau seperti ini berarti rancangan yang sesuai nanti adalah rancangan bujur sakral Latin dengan alasan tingkat kesuburan dari timur ke barat, utara ke selatan mempunyai tingkat kesuburan yang berbeda. Nah, sini jika si peneliti ingin menguji 5 perlakuan, perlakuannya adalah jarak tanam A, B, C, D. Nah, mau tak mau di sini karena perlakuannya 5, ulangannya juga harus 5. Dan bisa ulangan 4. Karena rancangan bujur sakral Latin itu jumlah perlakuan harus sama dengan jumlah ulangan. Jadi di sini ada kolom baris, selalu kita buat seperti ini, kolom 5 kolomnya, tengah ulangnya 5, barisnya juga 5. Kemudian perlakuan yang 5 itu kita acak ke baris pertama, ke baris kedua, ke baris ketiga, dan keempat, dan kelima. Dengan catatan pada kolom yang sama dan baris yang sama tidak ada perlakuan yang sama. Kuncinya. Nah, pertanyaannya jika hasil penelitian itu saja sebagai berikut. Nah, ini untuk baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kalau ini pertama dengan tadi. Kemudian pertanyaannya adalah apakah rancangan sesuai untuk pertemuan di atas? Dan kenapa? Nanti yang saya lihat, kenapa rancangan itu yang sesuai? Buatlah tabel ANAFA dan apa kesimpulannya. Nah, ini tolong dikerjakan dan nanti kita coba kalau ada permasalahan yang diragukan silakan ditanyakan. Untuk seksi ini saya cukupkan dulu, nanti kita bertemu dalam diskusi. Terima kasih.